Silakan. Ruangan ini Terima milik Ibu. kasih Mbak Indriana ya, Indriani. Maaf, Indriani, Bu. salah sebut. Ibu, Ya, Mas Pras Mbak keliru Indriani. terus. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam bahagia, salam sehat, salam sukses untuk kita semua yang satu hati di dalam One More International. Terima kasih kepada One More System, One More International yang sudah membawa saya di dalam komunitas ini berada di satu kendaraan yang luar biasa yang nanti akan membawa kita mewujudkan impian kita insya Allah bersama-sama. Terima kasih kepada MC hebat kita yang sudah membawa kita di malam yang larut dan menghangatkan ya, Mbak Indriani Kumala ya. Tanpa MC hebat maka sebuah pertemuan tidak akan banyak berarti. Kemudian pada Mbak Riana juga senior saya yang hebat, yang punya prinsip dalam menjalankan bisnis, sudah menjelaskan tentang produk dengan begitu gamblang. Terus Pak Prastono yang hampir nyaris tak kehabisan kata-kata dan istilah nih untuk kita semua sehingga menjadi ikon. Bapak TOP, Bapak WOW TOP BGT ya. Untuk ketiga personil One More International ini mari kita ketikkan angka 9 untuk Bapak dan Ibu yang hebat ini. Silakan Bapak Ibu kita ketikkan angka 9 untuk beliau-beliau. Terima kasih. Ya. Saya untuk kesempatan kedua kalinya diberikan penghargaan untuk memberikan closing speaking-nya. Untuk menjadi pembicara closing seharusnya sudah memiliki banyak pengalaman. Tetapi meskipun baru bergabung 2 bulan, saya Sri Utami Bai dari Gorontalo diperkenalkan dengan One More International ini lewat produknya yang amazing. Sehingga di status Facebook tadi saya menuliskan the amazing product and the amazing business. Satu produk yang memang belum ada lawannya, belum ada tandingannya. Sehingga saya berani dan menyatakan bahwa di One More International produknya layak diperjuangkan. Bisnisnya, Bapak Ibu, sangat-sangat menjanjikan, Bapak Ibu. Saya hampir nyaris tidak percaya juga dengan begitu lihat dompet yang mulai berkembang, mulai dari Kivi yang mulai berkembang sampai akhirnya di bawah bimbingan upline yang hebat ya. Terima kasih Pak upline senior kita Pak Julius Widiantoro, juga Pak Muhammad Taufik, Pak Pras yang sering memberikan inspirasi pada kita, juga Ibu Indriani, Bu Riana yang sangat-sangat menginspirasi saya di dalam menjalankan bisnis ini. Ya, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, saya adalah ASN, di mana di dalam pekerjaan saya sangat membutuhkan fokus, ya, ada aturan jam kerjanya, sehingga ketika ada orang yang bertanya, ASN mau berbisnis lagi, apa tidak cukup gajinya sebulan untuk mencukupi kebutuhannya? Buat apa capek-capek berbisnis? Kan kita sudah punya penghasilan tetap. Mau sakit, tidak hadir kerja, gaji tiap bulan tetap diterima. Tunjangan profesi dan sebagainya tetap ada. Buat apa kita berbisnis? Nah, saya ingin klarifikasi Bapak Ibu ya. Mari kita berpandangan jernih bahwa setiap kita pasti punya kebutuhan. Ya, kebutuhan ini harus kita penuhi. Selain kebutuhan, kita pun punya impian. Dan impian pun harus kita wujudkan. Bukan berarti dengan penghasilan melalui ASN, bukan berarti dengan melakukan aktivitas menjadi ASN, saya pribadi belum mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Tetapi Bapak Ibu ada satu hal yang saya sangat tertarik untuk bergabung di sini,
Yang pertama, di One More International, saya mendapatkan manfaat dari produknya, di mana produknya ini memang sangat berbeda, berbasis teknologi yang itu belum ada di produk-produk lain. Produk lain memang biasa-biasa saja, tetapi produk One More luar biasa. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua yang saya peroleh dengan bergabung melalui One More International, teman-teman mitra saya upline hebat di dalam One More International ini begitu friendly-nya, begitu familiarnya, sehingga saya tidak merasa asing dengan teman-teman semua. Saya tidak segan-segan bertanya kepada siapapun, sehingga saya bisa memperoleh informasi yang saya butuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat pantas jika ungkapan syukur dan terima kasih saya sampaikan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempertemukan saya dengan upline hebat, Pak Julius Widantoro, Pak Muhammad Taufik. Sekali lagi ucapan banyak terima kasih kepada beliau-beliau yang senantiasa menyemangati saya dan kita semua. Ya, upline Ibu Yusna Dumbi, Ibu Nancy Jakaria, dan teman-teman mitra Gorontalo yang insya Allah siap bersinergi untuk ratakan Gorontalo dengan produk-produk One More International dan menjalankan bisnisnya. Bapak Ibu yang saya cintai, ada yang bertanya, selama 2 bulan Anda bergabung, Ibu Mimi setelah 2 bulan bergabung, apa yang sudah diperoleh? Apa benar ada bonusnya? Apakah bonusnya nyata? Saya geleng-geleng kepala ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa saya pilih One More sebagai kendaraan di antara ratusan ribuan kendaraan-kendaraan lain yang mengajak saya untuk menjalankan bisnis. Tapi pilihan saya jatuh kepada One More. Saya, Bapak Ibu, termasuk orang yang sangat selektif dalam menentukan kendaraan untuk berbisnis. Yang pertama, kualitas dari produknya, itu yang pertama. Lalu ada garansi penggunaannya. Kualitas dan garansi ini menjadi nomor 1. Dalam keputusan saya memilih kendaraan untuk menjalankan bisnis. Kenapa? Harga diri, kredibilitas saya pertaruhkan kepada orang lain karena manfaat kualitas dari produk yang akan saya perjuangkan. Itu yang pertama. Saya temukan insya Allah hanya ada di dalam produk-produk One More International. Yang kedua, saya sampaikan pada kesempatan ini yang mempertanyakan apa sih yang sudah diperoleh seorang Ibu Mimi dalam menjalankan produk ini, dalam menjalankan bisnis ini. Ibu Bapak, saya kemarin dinyatakan sebagai dalam peringkat rookie, di mana saya mendapatkan perolehan cuan yang tidak sedikit, yang tidak biasanya saya terima setiap bulan. Alhamdulillah saya sampaikan ke teman-teman melalui Snap, melalui pesan-pesan medsos, bahwa saya sampaikan ini lebih dari harapan saya. Ini lebih dari pencapaian-pencapaian saya sebelumnya. Dan alhamdulillah dengan pernyataan ini saya mengajak kepada teman, mitra, sahabat, saudara, keluarga, handai tolan, jangan lagi ragu untuk bergabung dengan kami di One More International. Insya Allah kita akan sama-sama bersinergi di sini. Kita akan buktikan, kita akan wujudkan impian kita insya Allah dengan menjalankan bisnis di One More International. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa setiap orang hidup itu pasti punya impian. Setiap orang pasti tidak mau rugi. Setiap orang pasti tidak mau menjalankan bisnis yang sia-sia. Meskipun kita lihat ya, ada banyak orang yang terlempar keluar karena salah mengambil keputusan, karena salah mengambil kendaraan. Akhirnya kegagalannya membawa dia pada kehancuran karena tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, tidak bisa menilai kendaraan yang tepat untuk menjalankan bisnisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di pertemuan sebelumnya pada closing speaker sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa kita manusia dianugerahi ya, dianugerahi akal, pikiran, dan spirit. Akal, pikiran, rasa, dan spirit itu hanya ada pada setiap manusia. Dan saya sampaikan pada saat ini, hanya orang cerdas yang bisa menggunakan akalnya,
yang bisa menggunakan rasanya, hati nuraninya, dan yang bisa menggunakan karsa, ya, kemampuan kehendaknya untuk memilih di mana dia harus berbuat banyak, di mana dia harus berbuat lebih banyak manfaat, di mana dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Hanya orang-orang cerdas. Dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berjuang di dalam bisnis One More International untuk sama-sama membuktikan bahwa kita mengambil keputusan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika menjalankan bisnis selama 2 bulan, pasti tidak jarang kita bertemu dengan orang yang memiliki mental block. Saya perkenalkan apa itu mental block. Mental block itu Bapak Ibu adalah kondisi mental yang terjadi pada seseorang yang itu bisa menjadikan turunnya produktivitas seseorang di dalam bekerja atau menjalankan bisnis. Nah, itu bisa mungkin terjadi pada diri kita atau bisa jadi kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki mental block seperti ini. Ini yang harus kita waspadai. Dan kita harus sudah bisa mengantisipasi. Dan sudah tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang memiliki mental block. Seperti apa orang yang punya mental block itu? Yang pertama, ketika kita menyampaikan, memperkenalkan produk, memperkenalkan bisnisnya, ya, market plan-nya, maka tidak jarang kita bertemu dengan orang yang memiliki self-doubt. Apa itu self-doubt? Yaitu orang yang selalu meragukan dirinya sendiri, meragukan kemampuan dirinya sendiri. Jawaban orang seperti ini ketika kita ajak untuk bergabung adalah selalu mengarah pada kekurangan diri sendiri. Saya tak mampu untuk melakukannya. Saya tidak tahu berbisnis. Saya tidak tahu begini. Saya malu berjualan, nanti dibilang apa. Nah, rasa tidak percaya diri inilah kadang-kadang menunjukkan orang itu minderan. Bagaimana cara mengatasinya Bapak Ibu? Gampang. Bangunkan motivasi. Katakan bahwa kita, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Ini salah satu cara untuk membangkitkan rasa percaya diri orang. Ada cara lain lagi yang bisa kita sampaikan, tetapi insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya keep dulu. Oke? Yang kedua, bentuk mental block. Comparison. Orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, pada saat kita menjalankan bisnis, di antara kita mungkin ada mitra yang sering mengukur-ukur. Wah, dia kok sudah maju banget. CV-nya sudah banyak. Kenapa saya sedikit ya? Waduh, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Selalu membanding-bandingkan kemampuan dirinya dengan pencapaian orang lain. Ini merupakan salah satu bentuk orang yang memiliki mental block. Jika salah mengendalikannya, maka bisa menyebabkan down. Akan menyebabkan orangnya menjadi apatis, ya, menyerah tanpa syarat dan tidak akan menjalani bisnisnya lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang suka mengurung diri atau menyembunyikan diri dari kenyataan, orang yang tidak suka bergaul. Ya, ini mental block, wujud mental block yang ketiga. Kemudian ada juga yang saat kita ajak bergabung, kadang-kadang belum bergabung sudah sampaikan begini, wah, jangan-jangan ini nanti ilegal. Wah, jangan-jangan ini nanti sama dengan bisnis saya kemarin. Wah, jangan-jangan. Mereka yang suka selalu berpikiran negatif sebelum berbuat, mereka inilah yang dikenal dengan orang yang indecision. Bentuk mental block yang keempat. Yang berikutnya, bentuk mental block yang kelima. Ini beberapa karakter orang yang nanti akan kita temukan ketika akan melakukan prospek atau mengajak orang bergabung di bisnis kita. Yang selama ini, selama 2 bulan kemarin, ternyata sudah saya temukan. Ya. Yang kelima adalah mereka yang tidak mampu menemukan solusi ketika mendapatkan masalah. Banyak orang di sekitar kita yang seperti itu. Ya. Ketika mendapatkan masalah, cenderung lari dari masalah. Dan menunggu masalah itu selesai dengan sendirinya. Kalau orang seperti ini, kapan Bapak Ibu? Ya, ada cara menghadapi orang seperti ini. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Yang berikutnya, yang keenam adalah orang yang memiliki mental fixed mindset. Ini lawannya dari yang self-doubt. Kalau yang self-doubt orangnya minderan. Kalau orang yang fixed mindset, itu orang yang overdosis percaya dirinya.
Saya istilahkan sebagai orang yang PDOD. Mohon maaf Pak Pras, PDOD, percaya diri overdosis. Orang yang memiliki rasa PDOD ini merasa paling hebat. Lalu karena paling hebatnya dia, ketika kita tawarkan bisnis, langsung deh dia ceritanya melambung. Wah, kalau yang begini mah saya sudah punya bisnis. Saya sudah fokus di sini karena ini sudah sangat menjanjikan. Mitra saya sudah merasakan manfaat dari produk yang saya pasarkan. Jadi ya seperti itulah. Nah, Bapak Ibu, ini karakter-karakter orang yang memiliki mental block yang ada di hadapan kita. Ya, jadi kita harus siapkan diri untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Cara menghadapinya yang pertama, Bapak Ibu ya, kita harus pahami karakter orang tersebut. Lalu kita mencoba untuk masuk ke dalam orang tersebut. Masuk memahami apa yang menjadi harapannya, kita pahami apa sebab dia memiliki mental block seperti itu, lalu pelan-pelan kita akan bawa dia, kita akan sugesti dia supaya dia mau move on dari kebiasaan-kebiasaan namanya. Oke, kita lihat apa yang menjadi sebab orang memiliki mental block. Yang pertama, orang yang memiliki mental block itu orangnya suka gagal fokus, galvok. Melaksanakan sesuatu, ya tidak fokus pada satu pekerjaan. Ditawari bisnis A, oke, saya join. Ditawari bisnis B, saya join. Bisnis C sampai Z, dia ikut tanpa memilih dan memilah. Sebetulnya mana sih bisnis yang paling sehat, yang paling baik, dan yang paling banyak memberikan manfaat untuk kita. Yang kedua, orang yang memiliki mental block adalah mereka yang suka menunda pekerjaan. Ntar saya mendaftar dulu, atau tunggulah saya tunggu minggu depan saya baru join. Ntar saya join dulu, aktivasinya nanti bulan depan. Ini yang punya mental block, ya. Kemudian ada faktor lingkungan yang tidak mendukung orang tersebut untuk memiliki produktivitas, ya, memiliki semangat untuk bekerja, semangat untuk maju. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kita untuk mempengaruhi atau mensuggest orang yang memiliki mental block ini berdasarkan penyebab yang saya sampaikan tadi. Paling tidak, insya Allah kita usahakan dengan ikhtiar ini. Yang pertama, kita tularkan gaya hidup. Gaya hidup kita tularkan kepada orang tersebut. Ya, untuk menularkan gaya hidup, Bapak Ibu, gaya hidup yang kita miliki kepada orang lain itu membutuhkan keteladanan. Keteladanan dari seorang leader. Kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah leader. Sehingga sebelum mengajak orang lain, maka kita lebih dahulu harus melakukan hal-hal yang semuanya positif. Supaya pada saat kita memberikan atau menularkan gaya hidup positif, gaya hidup sehat, gaya hidup maju, gaya hidup berkembang, itu akan mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua yaitu, Bapak Ibu, kita sama-sama akan bersama dengan orang yang kita hadapi ketika mereka memiliki mental block ini, sama-sama menyampaikan bahwa siapapun kita pasti punya masalah, siapapun kita pasti punya masa lalu, siapapun pasti punya pernah mengalami kegagalan. Maka yang terbaik adalah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan hati, berdamai dengan masa lalu, dan jangan terlalu lama meratapi masa lalu yang gagal. Ayo Bapak Ibu, yang kemarin gagal dengan bisnisnya, yang namanya bisnis hanya ada dua peluang, untung atau rugi. Seorang pembisnis yang hebat tidak akan mundur ketika dia jatuh. Dia akan bangkit dan terus bangkit walaupun sering terjatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, di dalam melakukan bisnis ini Bapak Ibu, ada pernyataan-pernyataan pesimis, ya, yang biasanya itu menjadi alasan. Itu menjadi alasan ketika kita mulai berbisnis atau kita menolak untuk bergabung dalam sebuah bisnis. Itu paling banyak berupa keluhan. Keluhannya apa? Saya pengen sekali masuk bergabung di bisnis Ibu Mimi, tapi saya tidak punya modal. Alasan pertama, pasti kita temui orang seperti ini. Yang kedua, wah, saya pasti nanti dicemooh sama suami saya. Pasti anak-anak saya tidak mendukung. Tidak ada dukungan keluarga. Yang kedua, saya malu. Saya malu untuk melakukan bisnis ini. Nanti orang bilang apa? ASN kok kesana kemari,
sosialisasikan produk kesehatan. Apa sudah alih profesi? Ini ya, malu. Ada yang malu. Tapi insya Allah kita yang ada di ruangan ini tidak. Ya. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah keluhan yang sering muncul sebagai kalimat-kalimat negatif yang menampakkan bahwa orang itu adalah orang yang suka pesimis adalah yang pertama, wah, saya tidak punya bakat menjual. Saya tidak punya bakat cari-cari orang katanya. Saya tidak punya bakat untuk mempengaruhi orang untuk bergabung. Nah, Ibu Bapak, pekerjaan saya sampaikan. Pekerjaan saya ya dengan latar belakang menjadi guru. Saya dididik untuk menjadi guru bukan untuk menjadi seorang pebisnis. Amat jauh. Kalau mau jadi pebisnis, mungkin saya dari awal saya masuk jurusan ekonomi, akuntansi dan sebagainya. Tetapi saya masuk di jalur pendidikan. Qadarullah, Allah menghendaki saya untuk berada di tempat ini, belajar untuk berbisnis. Untuk apa Bapak? Setiap manusia punya naluri untuk mempertahankan hidup dan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Saya dan Anda semua adalah manusia biasa. Itu yang mendorong kita ada di One More International. Kalimat pesimis lainnya berupa keluhan Bapak Ibu yang sering kita temukan. Biasanya kita ajak, wah kemarin saya baru habis 100 juta, 200 juta. Saya ditipu orang. Terus saya mau masuk di sini lagi. Berapa ratus juta lagi yang harus masuk ke kantong orang. Nah, langsung curigaan Bapak. Ini yang sering kita temukan orang-orang yang ketika kita ajak bergabung. Satu kata saya ketika kita bertemu dengan orang ini. Yang pertama, untuk supaya pikiran kita menjadi positif, bawalah hati kita untuk senang. Saya ajarkan kemarin dengan selalu smile up. Bawa dengan senyuman, dengan tersenyum, enzim-enzim positif di dalam tubuh kita secara kimiawi itu akan masuk ke dalam pusat saraf kita dan akan mempengaruhi cara berpikir kita sehingga kita tidak langsung serta-merta memblokir orang tersebut. Wah, memang kamu itu orangnya seperti itu. Wah, memang langsung menjas. Akhirnya kita tinggalkan dia. Jangan tinggalkan Bapak Ibu. Kita punya tugas untuk membentuk dia. Kita punya tugas untuk mensuggest dia supaya berhasil untuk menata kehidupannya, menata pola pikirannya, dan insya Allah dengan begitu kita menjadi dekat dengan dia. Apapun itu, ketika kita dekat dengan dia, apapun yang kita katakan, dia akan ikut dengan kita. Salah satu inti dari seorang pemimpin adalah bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang dipikirkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan ini, cara untuk mengatasi mental block Bapak Ibu, andai kata kondisi ini terjadi pada kita. Yang pertama, biasakan berpikir positif. Ya, berpikir positif, berpikir kritis. Pandai-pandailah untuk memilih, menilai, mengukur manfaat dan mudarat, untung dan rugi sebelum mengambil keputusan. Anda, saya adalah seperti apa yang kita pikirkan. Jika kita berpikir mudah, semua akan mudah. Jika kita berpikir menang, sukses, insya Allah akan menang dan sukses. Tetapi jika berpikir gagal, maka kegagalan akan mendekati Anda. Allah, Tuhan kita menyampaikan dalam firman, dalam ayat, dalam hadis qudsinya. Aku, Allah, berdasarkan sangkaan hamba kepadaku. Maka baik sangkalah kepada Allah. Kita harus optimis, hindari pikiran pesimis. Yang kedua, cara menghadapi mental block. Mari berpikir reflektif. Buat daftar mental block. Jujur kepada diri sendiri. Catat di dalam buku harian kita. Semua statement negatif, kemudian kita rubah menjadi statement positif. Secara sadar ataupun tidak sadar. Mari kita bawa dalam ikhtiar dan doa, Bapak Ibu. Yang ketiga, cara mengatasi mental block, Bapak Ibu. Teruslah belajar. Teruslah belajar. Orang yang tidak tahu bukan alasan menjadi orang yang sukses. Orang yang tidak tahu harus diberitahu. Orang yang tidak tahu harus lebih banyak belajar. Belajar bisnis, Bapak Ibu. Belajar manajemen risiko. Supaya kita sudah tahu
Ketika kita melakukan satu tindakan, resikonya kita sudah bisa antisipasi. Yang berikut adalah Bapak Ibu, mari bergaul dalam komunitas yang mampu untuk memancarkan aura-aura positif dan mampu memberikan motivasi dan inspirasi supaya kita selalu optimis. Jangan kemana-mana, kita sudah berada di tempat yang benar. Di sini semua orang berpikir positif. Di sini semua orang ingin maju. Di sini semua orang ingin mewujudkan impian dan harapan-harapannya. Jangan beralih lagi kemana-mana. Kita sudah berada di kendaraan yang tepat, insya Allah. Bapak Ibu, ada satu kata terakhir. Bapak Ibu, ketika ada orang yang mencemooh, ketika ada orang yang memandang sebelah mata, ketika ada orang yang meragukan kemampuan kita, sampaikan kalimat ini. I don't even care. Saya tidak akan peduli apapun yang kamu katakan pada saya. Saya akan tetap berada di sini, berjuang di One More International, karena saya sudah punya bukti. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan halangan atau hambatan, apakah itu kepada diri kita, atau kepada mitra kita, atau kepada siapapun, sampaikan satu kalimat. It will be okay. It will be okay. Tidak apa-apa. Hari ini memang kita ditolak. Hari ini kita dipandang sebelah mata. Tetapi itu biasa aja kali. Esok insya Allah dia akan cari kita. Dia akan bergabung dengan kita. Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan ini, yang belum bergabung, jangan kelamaan mikirnya. Orang cerdas sudah tahu. Orang cerdas sudah ada di dalam ruangan ini. Rugi kalau keluar dari ruangan ini. Mari bergabung, dan yang sudah join, sudah bergabung, mari kita sama-sama bersinergi untuk mewujudkan impian kita. Go Turki, go Istanbul. Terima kasih untuk semua kesempatan ini. Terima kasih One More International. Terima kasih Upline. Terima kasih semua mitra. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, speechless saya, Bu. Kedua kata yang luar biasa yang saya catat, I don't even care. Dan it will be okay. Wow. Luar biasa, sangat menginspirasi nih Bu Mimi ini. Aduh, wanita hebat luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu inspirasinya. Pokoknya hindari mental block ya Bapak Ibu. Ada beberapa statement tadi yang dari Ibu, menghindari mental block dan caranya bagaimana itu tercatat semuanya di sini Bu. Saya mencatatnya nih Bu. Luar biasa. Bapak Ibu pasti juga tahu ya, dengar sendiri bahwa I don't care. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun cemoohan orang, kita harus berpikir positif, kita harus smile terus, ya kan? Jadi dari hati, kalau hati kita gembira, pasti akan terpancar aura yang positif. Begitu ya Ibu ya kira-kira. Mau luar biasa, saya sampai waduh banyak sekali nih catatan-catatan yang sudah saya tulis. Pelajaran sangat berharga malam ini dari seorang ibu yang luar biasa dari Gorontalo, Ibu Mimi, saya panggilnya, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu inspirasinya. I don't care ya Bu ya. Apapun I don't even care. I don't care pokoknya. Terima kasih banyak Ibu. Dari pemateri yang pertama Mbak Riana, wanita juga yang tangguh, Mas Pras yang juga aduh udah nggak diragukan lagi. Ini kalau kuliah bener-bener nih kuliah 2 semester ya Pak Lalu Dami katanya ya. Udah bener-bener kita dihipnotis oleh Bu Mimi dengan pernyataan-pernyataannya yang sangat luar biasa malam hari ini. Memberikan semangat kepada kita semuanya ya Bapak Ibu. Makanya tadi Mas Pras juga bilang bahwa kesempatan nggak ada 2 kali. Ya, kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Di ruangan ini orang-orang yang cerdas. Mau apa lagi? Begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Sekali kita maju, jangan pernah mundur Bapak Ibu. Itu yang selalu didengunkan upline saya kepada saya. Sekali kita udah basah, udah kecebur, jangan sampai kita mundur. Itu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk
ketiga pembicara yang sangat luar biasa, Mbak Riana, Mas Pras, dan Ibu Mimi yang sudah menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa yang menginspirasi kita pada malam hari ini, menambah semangat ya, menambah spirit kita supaya kita terus berjuang, bergandeng tangan di One More. Kita ini satu tim, satu keluarga. Nah, Bapak Ibu segera merapat ke pengundang Anda, ke upline sponsor Anda, dan jangan ragukan lagi bahwa One More adalah perusahaan yang patut diperjuangkan. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali, saya sudah menemani Anda, menemani Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Maafkan apabila banyak kata-kata saya yang salah, karena saya juga sebagai manusia biasa, banyak salahnya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, malam hari ini acara Boom sudah selesai, dan saya kembalikan kepada Mas Pras ataupun Bapak Taufik, dan terima kasih sekali untuk partisipasinya pada malam hari ini. Terus semangat, terus berjuang di One More, lakukan semuanya, dan perjuangkan untuk orang-orang yang kita cintai. Go Diamond Master. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. God bless you all. Acara ini tidak akan meriah tanpa seorang MC yang hebat, Mbak Indriani Kumaladewi dari Ungaran. Kita berikan apresiasi untuk MC kita yang hebat, Mbak Indriani, dengan mengetikkan angka 999.